Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Apakah orang tua di alam kubur mengetahui kabar anaknya yang masih hidup? Ternyata begini penjelasannya. Apakah orang tua di alam kubur mengetahui kabar anaknya yang masih hidup? Mungkin banyak yang belum mengetahuinya. Dalam ajaran Islam, orang yang sudah meninggal memang berbeda alam, yakni di alam barzakh, yang merupakan tempat sementara atau peralihan dari alam dunia ke alam akhirat. Meski sudah meninggalkan dunia, mereka tetap bisa mendengar dan melihat orang yang masih hidup di dunia, terlebih ketika menziarahi kuburannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 52-53. Artinya, maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka itu berpaling membelakangi, dan kamu sesekali tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat ini. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami. Quran Surat Ar-Rum ayat 52-53. Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar suara orang-orang yang masih hidup jika Dia menghendaki. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Nabi SAW berbicara kepada orang-orang musyrik yang telah mati dalam perang Badar. Lalu mereka dilempar ke dalam sebuah sumur di Badar. Hal itu dilakukan oleh Nabi SAW sesudah 3 hari. Nabi SAW dalam pembicaraannya itu mencela dan mengancam mereka yang mati di dalam sumur itu. Sahabat Umar kemudian bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara kepada kaum yang telah menjadi bangkai?" Rasulullah SAW lalu menjawab, "Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, tiadalah kalian lebih mendengar apa yang kuucapkan dari mereka, tetapi mereka tidak dapat menjawab." Hadis ini ditakwilkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an dengan pengertian, sesungguhnya mereka yang diajak bicara itu setelah mereka mati benar-benar mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada mereka adalah benar belaka. Qatadah mengatakan bahwa Allah menghidupkan mereka untuk Nabi SAW sehingga mereka dapat mendengar ucapannya sebagai kacaman, cemoohan, dan pembalasan darinya. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang sudah meninggal bisa mendengar dan melihat apa yang dilakukan orang yang masih hidup. Dari penjelasan ayat dan hadis di atas, ada banyak jalur periwayatan mengenai apakah orang tua di alam kubur mengetahui kabar anaknya yang masih hidup. Dilansir dari tafsir Ibnu Katsir, Surat Ar-Rum ayat 52-53. Ada riwayat dari salafus saleh, yakni Abdullah ibnu Mubarak. Dia mengatakan bahwa amal perbuatan orang-orang yang masih hidup ditampakkan kepada orang-orang yang telah mati dari kalangan keluarganya. Apabila melihat kebaikan, mereka gembira, dan apabila melihat keburukan, mereka mengatakan, "Ya Allah, maafkanlah mereka."
Ibnu Abu Dunya telah meriwayatkan dari Ahmad Ibnu Abdul Hawari bahwa Abbad Ibnu Abbad berkunjung kepada Ibrahim Ibnu Saleh di Palestina. Lalu Ibrahim berkata, "Berilah saya nasihat." Abbad berkata, "Nasihat apakah yang akan kuberikan kepadamu? Semoga Allah memperbaiki keadaanmu." Telah sesampai kepadaku suatu riwayat yang menceritakan bahwa amal perbuatan orang-orang yang hidup ditampakkan kepada orang-orang yang telah mati dari kalangan keluarganya. Maka perhatikan amal perbuatanmu. Apakah yang akan diperlihatkan darinya kepada Rasulullah SAW? Maka Ibrahim menangis terseduh-seduh sehingga jenggotnya basah karena air matanya. Ibnu Abi Dunya mengatakan dari Qatadah Ibnu Sulaiman Al-Jafari bahwa dia mempunyai kebiasaan yang buruk, dan ketika ayahnya meninggal dunia, ia bertobat dan menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Kemudian ia tergelincir lagi melakukan kebiasaan buruk itu, maka ia melihat ayahnya dalam mimpinya. Lalu ayahnya berkata, "Anakku, alangkah gembiranya aku denganmu. Pada mulanya, semula amal perbuatanmu ditampakkan kepada kami, dan kami menyerupakannya dengan amal perbuatan orang-orang yang saleh. Tetapi tergelinciranmu itu aku merasa sangat malu dengan apa yang telah kamu perbuat itu. Maka janganlah engkau membuatku sedih di kalangan orang-orang yang telah mati di sekitarku." Khalid Ibnu Umar Al-Umawi melanjutkan kisahnya, "Sejak saat itu, aku mendengarnya selalu mengucapkan doa di waktu sahurnya, yang secara kebetulan rumahnya di Kufah bertetangga denganku, yaitu, Ya Allah, aku memohon kepadamu, taubat tidak pernah diulangi lagi, dan tidak pernah terkotori lagi. Wahai Allah yang memperbaiki keadaan orang-orang yang saleh, dan wahai Allah yang memberi petunjuk orang-orang yang sesat. Wahai Allah Maha Melimpah Rahmat." Riwayat lainnya diungkapkan Bishr Ibnu Matsur, di suatu petang hari ada lelaki ahli ibadah pulang ke rumah keluarganya tanpa mampir di kuburan dan tidak berdoa sebagaimana biasanya orang tua dan ahli kubur. Ketika lelaki itu tidur, tiba-tiba dalam mimpinya ia kedatangan sejumlah orang, lalu bertanya, "Siapakah kalian ini, dan apa keperluan kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah ahli kubur." Aku bertanya, "Lalu apa keperluan kalian?" Mereka menjawab, "Biasanya engkau mengirimkan sesuatu hadiah kepada kami saat engkau dalam perjalanan pulangmu ke rumah keluargamu." Aku bertanya, "Hadiah apakah itu?" Mereka menjawab, "Doa-doa yang biasa engkau ucapkan di dekat kuburan kami." Aku menjawab, "Aku membiasakannya lagi. Sejak itu aku tidak pernah meninggalkan kebiasaanku itu." Dari peristiwa itu dia mengetahui bahwa mayat itu mengetahui amal perbuatan kaum kerabat dan saudara-saudaranya di dunia. Karena itu Islam mensyaratkan mengucapkan salam kepada orang-orang yang telah mati ketika menziarahi kuburnya. Nabi SAW telah mengajarkan kepada umatnya bila mereka melihat kuburan, hendaknya mengucapkan doa berikut, yang artinya, "Keselamatan semoga berlimpah kepada kalian, wahai ahli kubur dan kalangan orang-orang mukmin. Dan sesungguhnya kami, insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dan kemudian di antara kami dan kalian. Kami memohon kepada Allah buat kami dan kalian akan keselamatan." Demikian ulasan apakah orang tua di alam kubur mengetahui kabar anaknya yang masih hidup. Sekian, wallahu a'lam bishawab.